Baik, semangat pagi semuanya. Ya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan baik semuanya ya. Oke, baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang berbagai macam media komunikasi modern atau masa kini ya. Nah, ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu materi tentang media penghantar komunikasi ya. Yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang media komunikasi masa lalu atau lampau ya, dimana pada masa lampau ya ada beberapa macam teknologi informasi komunikasi secara tradisional. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan membahas tentang media komunikasi modern. Media komunikasi modern. Sejarah perkembangan komunikasi tidak akan pernah bisa terlepas dari kemajuan teknologi dari dulu sampai sekarang. Sejak tahun 1960-an hingga sekarang, teknologi semakin berkembang sangat pesat. Berbagai media komunikasi yang diciptakan manusia dan penemuan media-media digital menjadikan segala aktivitas kehidupan berjalan semakin efektif dan efisien. Beberapa contoh media komunikasi modern adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ya media cetak ya, berupa surat kabar atau koran ya. Nah, pada zaman media komunikasi yang lampau ya, orang untuk menginformasikan secara tulis menggunakan serat papirus. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan zaman ya, untuk teknologi selanjutnya untuk media komunikasi dalam bentuk teks ya, sudah menggunakan kertas koran ya. Teknologi modern yang pertama adalah surat kabar atau koran ya. Surat kabar dikenal pertama kalinya tahun 59 sebelum Masehi pada masa Kekaisaran Romawi kuno. Saat itu surat kabar hanya berisi jurnal kegiatan sang kaisar. Pada tahun 1605 surat kabar pertama kalinya terbit dalam bentuk cetakan oleh John Carolus bertajuk Relation. Surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi seperti sosial, budaya, hukum, politik, hiburan, dan teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman, surat kabar bukan hanya dalam bentuk media cetak, juga dalam bentuk surat kabar elektronik atau surat kabar digital. Media modern selanjutnya, ya media komunikasi modern selanjutnya adalah radio. Penemuan radio diawali dengan ditemukannya gelombang radio oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Sekitar 10 tahun kemudian, Guglielmo Marconi membuat radio pertamanya, tepatnya tahun 1897. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi yang hanya mendengar suara saja. Siaran radio menyajikan informasi, berita, musik, dan diskusi yang hanya bisa didengar saja. Selanjutnya, media informasi modern yang ketiga adalah televisi. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bersuara dan bergambar. Televisi berasal dari dua kata Latin, yaitu tele, artinya jauh, dan vision, yang berarti tampak. Jadi televisi berarti melihat jarak jauh. Televisi ditemukan pertama kali oleh Paul Nipkow pada tahun 1883. Penemuan ini berawal dari ditemukannya cakram metal dalam bentuk logam kecil yang berputar dan memiliki banyak lubang. Perkembangan televisi juga sangat pesat, dimulai dari televisi hitam putih menjadi televisi berwarna, kemudian televisi berukuran kecil sampai berukuran sangat besar, televisi berlayar cembung sampai televisi berlayar datar, dan sekarang ini lagi tren televisi LED dan televisi 3D. Dengan adanya televisi, informasi dari seluruh dunia bisa diakses di mana saja dan kapan saja, apalagi siaran televisi juga bisa dinikmati melalui internet. Televisi menghadirkan beragam informasi seperti edukasi atau pendidikan, hukum, politik, sosial, dan infotainment dan hiburan. Media informasi selanjutnya adalah faksimil.
Faksimile atau biasa juga dikenal dengan fax berasal dari bahasa Latin, yaitu facsimile, yang berarti membuat salinan yang sama persis dengan aslinya. Mesin fax juga biasa disebut dengan telecopier. Mesin fax adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang sangat serupa dengan aslinya. Ya, media informasi komunikasi selanjutnya adalah telepon. Ya, telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik. Dengan telepon, manusia dapat berkomunikasi secara lisan dengan seseorang yang terbentang jauh. Telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Selanjutnya, media informasi komunikasi modern selanjutnya adalah handphone. Handphone. Sejak 3 April 1973 telah dikenal perangkat ini, ya. Handphone biasa juga disebut telepon genggam dan juga telepon seluler. Handphone merupakan suatu terobosan baru yang sangat spektakuler saat ini dalam dunia informasi. Handphone lebih praktis daripada telepon karena ukuran sangat kecil dan ringan sehingga mudah bawa kemana-mana. Dengan adanya penemuan handphone, memungkinkan orang bisa berkomunikasi saja dan di mana saja dengan adanya sinyal di handphone. Kemudian media informasi komunikasi yang selanjutnya adalah handy-talkie. Ya, handy-talkie adalah alat komunikasi menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya untuk menghubungkan handy-talkie yang satu dengan yang lainnya. Alat ini biasa digunakan oleh satuan kepolisian, tentara, dan juga pihak satuan pengamanan atau satpam. Dan media informasi komunikasi modern selanjutnya adalah komputer atau laptop. Ya. Komputer adalah perangkat alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Komputer ditemukan oleh 3 orang penemu, yaitu Herman Hollerith, Howard Aiken, dan Charles Babbage. Jadi ada 3 orang penemu, ya, di awal ditemukannya komputer. Ya, sebagai basicnya ada yang pertama adalah Herman Hollerith, yang kedua Howard Aiken, dan yang ketiga adalah Charles Babbage. Ya, kehadiran komputer di dunia saat ini memberikan perubahan yang sangat luar biasa. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa komputer hanya digunakan untuk mengetik saja, padahal komputer dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti bidang kedokteran, matematika, dan penerbangan. Ya, demikianlah kita sudah mempelajari berbagai macam media informasi dan komunikasi modern. Ya. Oke, sampai di sini. Ya. Terima kasih atas perhatiannya dan kita ketemu lagi pada video pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa, see you next time. Thank you.